Udah di-record ya? Syara mau baca dari mana sampai mana? Ya. Yang data tunggal ya. Data Iya. tunggal. 1. Rata-rata hitung atau mean. Mean adalah nilai rata-rata dari data. Mean paling sering dijadikan ukuran pusat data kuantitatif. Mean data tunggal merupakan jumlah nilai semua data dibagi dengan ukuran data tersebut. Misalkan kita memiliki data berukuran N dengan nilai-nilai X1, X2, dan X selanjutnya sampai dengan Xn. Maka, mean sama dengan X1 tambah X2 ditambah... Tadi itu baca gimana sih? Titik. Tambah XN. Yang berapa halaman? 59. Yang 59. Dibagi sama dengan 1 per N dikali X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai dengan tambah Xn. Sehingga mean adalah, itu gimana bahasa? Sigma ya? Itu lambang apa sih, Cid? Sigma bukan sigma. Sigma E ya. Sigma. Berarti mean sama dengan N sigma I sama dengan 1 X1 XI itu X1 sih? XI dibagi N. Oh, nih. Jika data dalam bentuk tabel distribusi, data tunggal berbobot, maka rata-ratanya adalah mean sama dengan K sigma, I sama dengan 1, FI dibagi N. Contoh, yang pertama, rata-rata dari data 7, 6, 4, 5, 3, 8, dan 9 adalah penyelesaiannya mean sama dengan 7 tambah 6, tambah 4, tambah 5, tambah 3, tambah 8, tambah 9, dibagi 7. Sama dengan 42 bagi 7, sama dengan 6. Masih gue lanjut. Mau gantian nggak? Coba gue ya. Ya. Jika data umur dalam bulan dari 10 kelinci disajikan dalam tabel di bawah, maka rata-rata umur kelinci adalah umur 3 bulan frekuensinya 2, umur 5 bulan dalam frekuensi 3, umur 8 bulan dalam frekuensi 1, umur 9 bulan dalam frekuensi 1, umur 11 bulan dalam frekuensi 2, dan umur 13 dalam frekuensi 1. Total frekuensi ada 10. Penyelesaiannya, mean sama dengan dalam kurung 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 ditambah 8 kali 1 ditambah 9 kali 1 ditambah 11 kali 2 dan ditambah 13 kali 1 tutup kurung dibagi 10 sama dengan 73 per 10 sama dengan 7,3. Nomor 3, rata-rata dari 4 buah data adalah 5. Jika data ditambah 1 lagi, maka rata-ratanya menjadi 5,5. Maka besar data penambah adalah penyelesaiannya. Misalkan keempat data adalah A, B, C, D. Data penambah adalah X. Sehingga mean A ditambah B ditambah C ditambah D per 4. Mean sama dengan 5, artinya 5 sama dengan A tambah B tambah C tambah D per 4. 20 sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Mean sama dengan A tambah B tambah C tambah D ditambah X per 5. 5,5 sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah X per 5. 27,5 sama dengan 20 tambah X. 27,5 dikurang 20 sama dengan X. X sama dengan 7,5. Lanjutnya, siapa? Siapa nih?
absen Jim. selanjutnya aja. Jim. Gua. Heeh. Berarti yang 4 ya. Heeh. Nilai rata-rata Satu halaman, ujian satu sekelompok siswa sebanyak 40 orang adalah 51. Jika seorang siswa dari kelompok itu yang mendapat nilai 90 tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata tersebut, maka nilai rata-rata ujian akan menjadi penyelesaiannya X sama dengan sigma X per N. 51 sama dengan sigma X per 40. Sigma X sama dengan 2040. Jika seorang siswa yang mendapat nilai 90 tidak dimasukkan, maka perhitungannya menjadi mean sama dengan sigma X min 90 per N min 1 sama dengan 2040 min 90 per 39 sama dengan 1950 per 39 sama dengan 50. 2. Median. Median atau ME adalah nilai yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak. Median untuk data berukuran N dapat ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Urutkan data dari datum terkecil sampai datum terbesar atau sebaliknya. Jika jumlah datum ganjil, median adalah nilai dari datum ke N tambah 1 per 2. Jika jumlah datum genap, maka median adalah nilai dari datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Siapa lagi tuh? Modus. Dika. Modus. Dika dulu kan baru dia. Contoh. Modus ya? Dan Oh, contoh. Contohnya. Ya gue tadi dari tadi baca modus. Yang halaman 23. Dek. Oh ini Yang yang 3 yang apa? bawah. Yang median contoh. Perhatikan data terurut berikut itu. Iya. Iya. Perhatikan data terurut berikut. Carilah mediannya. A. 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20. B. 5, 10, 10, 12, 16, 20, 25, 25, 27, 28. Penyelesaian A. 11. Itu gimana tuh X1-nya? Maksudnya 11 X1 gitu. Ya. Nah, itu datumnya kan? Oh yang X1 X2 itu datumnya. Iya. X1 apa? Datum 1 yaitu X1 11, X2 13, X3 13, X4 14, X5 15, X6 16, X7 19, X8 20 dan X9 20. N sama dengan 9, ganjil. Maka mediannya adalah median datum ke 9 tambah 1 per 2, datum ke 5 sama dengan X5, atau datum ke-5 yaitu 15. Yang B, X1-nya 5, X2 10, X3 10, X4 12, X5 16, X6 20, X7 25, X8 25, X9 27, X10 28. N sama dengan 10, genap. Maka nilai mediannya, median setengah, datum ke 10 per 2 ditambah datum ke 10 per 2 tambah 1. Median, datum ke 5 ditambah datum ke 6 per 2. Median 16 plus 20 per 2. Jadi mediannya 18. Yang kedua, diketahui data terdiri dari 3 pengamatan mempunyai rata-rata 15. Median 15 dan jangkauan 10. Pengamatan yang terbesar adalah penyelesaian. Dimisalkan ketiga data tersebut setelah diurutkan adalah ABC. Yang pertama, karena diketahui median 15, maka nilai B sama dengan 15. Yang kedua, jangkauannya 10, berarti C min A sama dengan 10. C sama dengan 10 plus A. Sehingga X A plus B plus C per 3, yaitu 15 sama dengan A plus B plus C per 3. 45 sama dengan A plus 15 plus 10 plus A. 45 sama dengan 2A plus 25. 2A sama dengan 20. A sama dengan 10. Maka C sama dengan 10 dijumlahkan dengan 10.
C-nya 20. Jadi ketiga data tersebut adalah 10, 15, dan 20. Udah tuh lanjut. Udah. Median data di atas di bawah adalah nilainya 6, frekuensinya 7, nilai 7 frekuensinya 13, nilai 8 frekuensinya 15, nilai 9 frekuensinya 5. Penyelesaiannya dari tabel diketahui jumlah data 7 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 40. Ternyata datanya genap. Jadi median sama dengan datum ke-40 dibagi 2 ditambah datum ke-40 dibagi 2 plus 1 dibagi 2. Mediannya X ke-20 ditambah X ke-21 dibagi 2. Jadi mediannya terletak di antara datum ke-20 dan ke-21. Datum ke-20 adalah 7 dan datum ke-21 adalah 8. Sehingga mediannya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. 15 dibagi 2, mediannya adalah 7,5. Yang ketiga, modus. Pada sebuah kelompok data, modus atau MO adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Dalam satu kelompok data, modus tidak mungkin tunggal. Pada kasus lain juga ada kelompok data yang tidak memiliki modus karena tiap datum memiliki frekuensi yang sama. Contohnya, modus dari data 7, 8, 3, 5, 7, 4, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 3, 7, dan 8. Penyelesaiannya, datum 3 muncul sebanyak 3 kali, datum 4 muncul sebanyak 1 kali, datum 5 muncul sebanyak 1 kali, datum 6 muncul sebanyak 2 kali, datum 7 muncul sebanyak 4 kali, datum 8 muncul sebanyak 2 kali. Sehingga modus atau data yang paling sering banyak muncul dari data di atas adalah 7. Ini udah habis ya data tunggal ya. Kita baca data tunggal. Terus, oh iya kan ada YouTube-nya tuh. Mau share screen nggak? Citra, Ya, yang di bisa share screen nggak yang di line? Yang YouTube yang dikasih Pak Iman. Nggak mau habis semuanya baca, baru dimunculin. Ini udahan deh. Udah Udah sampai data tunggal kan? udah selesai. Udah berapa menit? coba ya. Keluar nggak sih? Itu cara mencari rata-rata modus Iya, ini ya. dan tunggal. Ya udah itu nggak apa-apa. Terus simpangannya nyari Google aja. Timpangan itu jangkauan tahu? Kenapa? Timpangan itu jangkauan. Salah satu paling dibahas di statistika atau yang paling sering dibahas itu adalah rata-rata, median, sama modus. 3 hal ini yang sering dibahas. Yang pertama rata-rata. Rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Jadi datanya berapa itu kamu dijumlahkan sampai semuanya selesai, kemudian dibagi berapa banyak sih datanya. Ya dibagi banyak data begitu. Kemudian kalau median itu data tengah atau nilai tengah setelah datanya urut tentu saja. Urut itu berarti dari yang kecil sampai ke besar itu urut, tidak loncat-loncat, dari besar kecil tidak, tapi dari yang kecil sampai besar. Nah di tengah-tengahnya, data yang di tengah atau nilai yang di tengah itu namanya median. Kemudian modus itu data terbanyak atau yang paling sering muncul. Jadi yang berapa datanya yang paling banyak itu berarti adalah kakak akan memberikan 2 contoh soal ini. Yang pertama, misalkan tentukan rata-rata atau mean, kemudian mediannya, kemudian modusnya dari data yang pertama itu ini. Misalkan datanya 6, 8, 7, 4, 5, 7, 6, 7, 4, misalkan begini. Ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian yang berikutnya datanya adalah gini. Ya, berarti kalau simpangannya itu yang bentuknya kayak gimana sih, Cak? Kalau yang gue baca di sini, 9. Ya. simpangan kuartil atau yang disebut jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Yang ini ganjil. Jadi kalau K3 sampai K1 atau dengan jarak antar kuartil K3 sama dengan kuartil ketiga K1 kuartil ke-1. Yang pertama, misalkan kita disuruh mencari apa namanya? Ada di modul. Kemudian medianya. Ada di modul gak, Cak? Gimana? Yang pertama untuk rata-rata, lambangnya itu X. Ini rata-rata itu lambangnya. Yang pertama untuk yang A, jumlah data kita jumlahkan. Datanya kita jumlahkan. Diurutkan boleh, tidak diurutkan boleh untuk rata-rata. Kalau tidak diurutkan, tinggal dijumlah saja. 6 ditambah 8, ditambah 7, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 4, begini. Ini kalau tidak diurutkan. Dibagi banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, jadi kayak 8 itu 14. Misalnya nanti rumusnya itu K3 minus 1. 21 tambah 4, 25, 25 tambah 5, 30. Tambah 30. Oh, ini ya, Cak, yang ukuran penyebaran data ya? Iya. Oh. Jadi kayak dibagi-bagi gitu loh. Iya, ada simpangan rata-rata, simpangan baku. 4 dibagi 9 hasilnya adalah 6. Ini adalah rata-rata. Rata-ratanya adalah 6. Begitu saja. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing Ada simpangan rata-rata juga. Kemudian median, berarti kita harus urutkan. Yang paling kecil. Berarti kalau median rata-rata, modus yang paling sering muncul, median lagi kita tengah ya? Tengah. Kalau yang di buku jangkauan antar kuartil atau jangkauan interkuartil adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil atau disebut juga jangkauan semi interkuartil adalah data setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil dinotasikan. Itu di halaman berapa sih, Cak? Ini share di halaman mediannya itu adalah yang tengah. 45. Nah, itu di sini ada 9, berarti tengah-tengahnya itu adalah ini. Ini median. Okay, thank you. Jadi di sini di kirinya ada 4, di kanannya ada 4. Tengah-tengahnya adalah ini. Jadi datanya adalah mediannya itu 6 begini. Jadi yang kirinya kalau datum 4, apa ya datum? 6. Atau caranya bagaimana? Datanya kan ada 9. Caranya kamu jumlah datum 1. Jadi datanya ada 9 tambah 1 berarti kan 10 dibagi 2. Data kelima berarti data kelima adalah nilai mediannya. 1, 2, 3, 4, 5 ini data kelimanya. Itu caranya ditambah 1 kemudian dibagi 2. Berarti data kelima. Itu untuk mencari median. Kemudian modusnya. Modus itu yang paling sering muncul. Dari sini yang paling banyak angkanya adalah 7. Nih, ada 3 sendiri 7-nya lainnya. 6-nya ada 2, 4-nya ada 2. 5-nya 1, kemudian 8-nya 1, berarti modusnya adalah 7 yang paling sering muncul. Jadi rata-ratanya ditambah, dibagi banyak data, hasilnya adalah 6, kemudian untuk mediannya diurutkan dulu. Data yang tengah-tengah adalah median, kemudian modusnya adalah
yang paling banyak. Untuk median itu tadi pakai caranya, banyaknya data berapa sih? 9. Kamu tambah dengan 1, jadinya 10, kemudian dibagi 2. Jadi data yang kelima, bukan 5 ya, data yang kelima. Jadi diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data kelima ini adalah mediannya. Kebetulan data kelima adalah 6, berarti mediannya 6 gitu. Ini yang soal yang pertama. Soal yang kedua. Kita urutkan. Ternyata tadi itu data kelompok. Yang paling kecil 3 ini ada berapa ini? 1, 2, 3-nya ada 2. Kemudian 4-nya ada 1, 2, 3, 4-nya ada 3, 1, 2, 3, itu. Kemudian 5-nya ada 1, 2, 5-nya ada 2. Kemudian 6-nya ada 1, 2, 3, 6-nya ada 3, 1, 2, 3 begini. Nah, kalau misalkan rata-rata berarti kita jumlah semua. 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, 4-nya ada 3. Tambah 5 ditambah 5 ditambah 6, 6, 6. Dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10 begini. 3 ditambah 3 itu 6, tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14. 14 ditambah 4 itu 18. 18 ditambah 5, 23, ditambah 5 lagi, 28, ditambah 6, 34, 34 ditambah 6, 40 ditambah 6, 46, betul? 46 dibagi 10 hasilnya adalah 4,6. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian mediannya bagaimana? Karena datanya itu dia 10, jadi kita tulis lagi di sini. Nah, begini. Karena dia 10, jadi kan di sini 5, di sini 5 gitu ya. Mediannya berarti data yang sini ditambah sini dibagi 2, berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Jadi 9 dibagi 2 sama dengan kok dibagi 5 dibagi 2 ya. 4,5, begitu. 9 bagi 2 itu 4,5, itu adalah mediannya. Guys, tadi gue belum kebagian baca tau. Ini data sini ditambah data. Iya. 4 ini ditambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5 itu 9 dibagi 2, 4,5 begitu. Itu adalah mediannya. Kenapa? Karena datanya genap. Kalau genap berarti kan pas ini 10. 10 berarti kalau dibagi 2 kan 5. Jadi ini data ke-5 sama data ke-6 dibagi 2. Nih. Data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5-nya adalah 4 ditambah 5, 9 dibagi 2, 4,5. Kalau di sini 4, di sini 7 misalkan ya, 4 ditambah 7 bagi 2 dan seterusnya begitu ya. Pokoknya data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2 itu adalah median. Kalau modusnya bagaimana? Modusnya itu yang paling sering muncul. Dari di sini modus. Kita lihat 4-nya ada 4-nya ada 3, kemudian 6-nya juga ada 3. 3-nya ada 2, 5-nya ada 2, berarti modusnya itu 4 dan 6. Ada 2 modusnya. 4-nya itu nilainya ada 3 angka, 6-nya juga ada 3 angka, makanya modusnya ada 2, yaitu 4 dan 6. Itu adalah modusnya, ada 2 macam. Itulah cara menyelesaikan materi statistik untuk rata-rata, median, sama modus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Sudah. Ini gue nemu lagi di halaman berapa ini?
Enggak, yang tadi belum. Oh iya, yang tadi. Tadi masih ada lanjutannya. Halaman? Halo, Kak. Bentar. Tadi bacanya dari halaman 45 ya. Kalau ada penyebaran. Simpangan baku udah. Jadi yang gue kita ngomong sama Caca di halaman berapa? ngerjain tuh halaman berapa sih? Yang diajarin, yang mana? Yang kita harus ngerjain. Oh, katanya tugas modul ini cuman yang ukuran data yang data tunggal doang. Berarti Kerjanya individu. Kelompok. Jadi kita belum ada tugas individu kan ya? Belum. Nih, ukuran letak data tunggal. Tadi belum baca itu tahu. Kuartil. Ini udah selesai di record tapi. Oke. Belum. Simpangan itu masuk ya? Sampel. Kenapa? Simpangan masuk. Simpangan tapi di sini tulisannya kayak simpangan baku doang. Soalnya simpangan sisanya data berkelompok masuk ya. Itu simpangan baku doang. Simpangan baku, simpangan rata-rata, jangkauan ragam, masuknya data tunggal. Kalau simpangan yang lain, mana nih tadi? Tuh, mas. Mana ya? Kalau data kelompok ada simpangan rata-rata, tapi mungkin beda cara rumusnya deh. Tapi namanya sama. Yang kita kerjain tuh yang hilang. Yang di modul halaman paling akhir ya. Iya, tapi di atasnya nggak ada soal lagi kan? Enggak. Itu soal Halaman berapa tadi? sendiri itu. Modulnya? Halaman 55. Ukuran letak data ada kuartil. Ya. Ukuran letak data. Itu. Ada kuartil. Itu kuartil apa mana ngerti? Desil, persentil. Cuman bedanya kalau beda kelompok. Ini kalau yang di tugas soal pertama, ada tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Tapi itu data tunggal apa data kelompok? Data tunggal. Ya. Ini soal di modul. Yang halaman 55. Ini yang tugas diketahui tersebut. Soalnya itu aja kan, nggak ada lagi. Ada sih di awal-awal, tapi kayak nggak tahu itu dikerjain Itu, apa enggak. iya itu ngerjain sendiri dah. Soalnya itu penyajian data nggak sih? Kalau mau dikerjain bareng-bareng juga di satu modul. Nggak tahu, disuruh sendiri atau kelompok sih?
disuruhnya sekelompok. Tapi kemarin waktu di Google Meet kan data tunggal aja yang dikerjain. Tapi gue masih nggak ngerti perbedaan data tunggal sama data kelompok. Yuk kita cari perbedaan data tunggal. Tunggal sama data kelompok. Kalau data tunggal itu data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas interval. Kalau data kelompok udah disusun dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Biasanya data kelompok disusun dalam tabel frekuensi. Iya. Jadi kalau data kelompok, apa tadi? Nggak kedengeran. Data berkelompok jika memiliki interval dan data tunggal jika tidak memiliki interval. Itu singkatnya. Ada yang ditanyain lagi gak? Diagram batang. Lingkaran garis. Udah 10 menit belum sih? Kayaknya udah lewat banget deh. Video yang tadi Ya ada udah berapa menit? Lebih. Iya, 7 menitan. Ya udah, terserah. Udah selesai. Selesai aja. Ini di stop record dulu ya. Iya. Terima kasih guys. Terima kasih. Thank you, Cid.